Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke subtema 3 ya, PB1 dan 2. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu, kita baca basmalah bersama-sama. Semoga hari ini Allah mudahkan dan ilmu yang Ustazah jelaskan kalian diberikan kemudahan untuk memahaminya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang Ustazah akan sampaikan di sini ada energi alternatif, ada gerak meliuk dan hak dan kewajiban dalam bermain. Oke, di sini ada di halaman 64, 63, 64 dan 65. Di sini kita akan membahas tentang energi alternatif. Oke. Nah, sebelumnya kita baca dulu. Di sini kebutuhan energi semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Sebagian besar energi yang digunakan manusia sehari-hari berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi. Terus, jika digunakan terus-menerus, sumber energi ini akan habis. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi yang dapat menggantikannya. Nah, sumber energi pengganti disebut energi alternatif ya. Tadi kalau minyak bumi ini adalah salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini ada energi alternatif namanya. Nah, energi alternatif ini adalah salah satu energi yang tidak akan pernah habis ya. Nah, oke. Di sini kalian sudah lihat ada gambar matahari, sinar matahari, ada kincir angin ya. Ada bahan bakar ya. Oke, ada air. Nah, oke, lanjut kita akan bahas di halaman 64 langsung saja, yaitu tentang cerita atau informasi dari energi alternatif. Oke, saya akan bacakan ya. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbaharui. Di garis bawahi ya. Jadi diingatkan kembali bahwa energi alternatif itu adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis. Oke. Nah, lanjut. Proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada. Energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Oke, Ustazah jelaskan ya. Jadi di sini energi alternatif ini dia tidak akan pernah habis, ya. Dia tidak akan pernah habis. Maksudnya apa? Pasti ada gitu. Ibarat baju atau makanan ada stoknya. Nah, karena apa? Nah, proses pembentukan energi alternatif ini dia memanfaatkan energi alam. Nah, energi alam itu seperti apa? Ada angin, ada air, ada matahari, ada panas bumi. Nah, jadi energi alternatif ini mengambil dari 4 tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Kalian tahu kan panel surya? Nah, panel surya itu kan dia gunanya untuk menyerap sinar matahari, ya. Nah, dari panel itu dia menyerap tuh panasnya dari matahari. Nah, setelah diserap oleh panel surya, nah panel surya itu nanti akan menghasilkan energi listrik, ya. Nah, makanya energi listrik itu tidak akan pernah habis, ya, karena masih ada matahari, sinar matahari dari panel surya itu dia menyerap ya dari matahari lalu menjadilah energi listrik. Nah, sama juga seperti angin. Angin itu kayak kincir angin. Nah, kincir angin itu dia kan kalau ketiup angin otomatis kincirnya itu kan berputar. Nah, semakin kencang angin yang didapat oleh kincir itu, maka akan semakin banyak juga energi listrik yang akan didapati. Nah, dari matahari, dari angin, terus air juga dan panas bumi, maka energi tidak akan habis. Nah, itu disebutnya energi alternatif. Ya, bisa dipahami ya. Dia dengan ada bantuan dari energi alam. Contohnya itu tadi matahari, angin, air, dan panas bumi. Oke? Lanjut kita baca. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi.
matahari memiliki energi panas dan cahaya. Ya, kita sudah bahas waktu itu. Jadi matahari dia memiliki energi panas dan cahaya. Nah, cahaya dan panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Tuh kan tadi benar Ustazah bilang. Nah, alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik itu disebut sel surya. Ya. Oke, di garis bawahi ya. Yang mengubah energi matahari menjadi listrik itu sel surya. Nah, sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Ya. Oke, sayangnya harga sel surya masih relatif mahal. Oke. Itu disebut sel surya atau PLTS. Lanjut, itu berarti tentang matahari ya. Dari tadi cahaya dan panasnya matahari itu dia diserap dengan sel surya lalu menjadi energi listrik. Nah, di sini kita akan bahas lagi paragraf ketiga tentang angin. Angin juga merupakan sumber energi alternatif. Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu untuk menggerakkan kapal layar. Ya, jadi kapal layar itu bergerak dengan adanya angin. Lanjut. Kini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Ya, benar kan tadi Ustazah sudah jelaskan. Nah, alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Aerogenerator, ya. Itu disebutnya untuk tenaga listrik dari angin, ya. Oke, lanjut. Air yang kita manfaatkan, sekarang air nih, sehari-hari juga memiliki energi. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Jadi aliran air yang deras tuh, yang kencang, itu dia bisa menggerakkan generator. Nah, dia itu akan menghasilkan listrik, ya. Yang disingkat dengan PLTA. Kalau tadi PLTS berarti surya ya. Pembangkit listrik tenaga surya. Kalau PLTA pembangkit listrik tenaga air. Kalau tadi angin itu dia disebutnya dengan aerogenerator. Generator ya. Oke. Lanjut. Sumber energi alternatif lainnya adalah panas bumi. Nah, panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Nah, panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Uap panas kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, kalau ini dari penjelasan panas bumi. Oke, lanjut. Tumbuhan-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jarak juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, yaitu biosolar. Nah, biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Kotoran hewan dan limbah pertanian juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Nah, biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak ya. Jadi kotoran hewan dan limbah ini dia bisa bisa menjadikan bahan bakar untuk masak ya. Nah, ini adalah penjelasan dari energi alternatif. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Lanjut. Nah, di sini ada gerak meliuk. Nah, di sini juga udah ada contohnya dari masing-masing gambar ya. Atau bisa juga kalian gerak meliuk itu dengan cara misalnya dua tangan kalian di pinggang, dipegang coba di pinggang ya. Lalu kalian putar badan kalian sama tangan berbarengan, misalnya ke kanan dulu, ke kanan. Nah, itu kan otomatis kan badan kalian berputar. Nah, berputar itu disebut juga gerakan meliuk ya. Nah, terus berputar ke kanan, berputar ke kiri. Nah, itu adalah gerakan meliuk. Atau seperti yang digambar misalnya pakai tali atau pakai apa tuh di sini namanya pita. Nah, pita digoyang-goyang terus kan dia berputar, terus dia kayak membuat lingkaran seperti
ini ya, atau zigzag. Nah, itu dia juga disebut gerakan meliuk ya. Nah, jadi macam-macam gerakan meliuk itu banyak. Seperti ular juga ya, merupakan dia mencontohkan seperti gerak meliuk. Kan dia berputar-putar gitu. Oke, paham ya gerakan meliuk ya. Oke. Lanjut, di sini ada hak dan kewajiban dalam bermain. Nah, selain kemarin kita sudah bahas tentang hak dan kewajiban, masih ingat ya masing-masing pengertiannya. Oke. Nah, energi listrik dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Semua orang berhak memanfaatkan energi, namun mereka juga berkewajiban untuk menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Misalnya, hak dan kewajiban ketika bermain. Nah, di sini ada contohnya ketika bermain. Contoh hak ketika bermain. Ada 3 ya. Yang pertama itu diberikan waktu bermain olahraga orang tua. Yang kedua, bermain dengan siapa saja, itu adalah hak kita. Nah, yang ketiga itu mendapat giliran bermain. Ya, itu adalah hak kita nih. Misalnya bermain ayunan kan bergantian. Nah, hak kamu untuk mendapatkan giliran untuk berayun ya. Lalu di sini juga ada kewajibannya. Ada hak dan kewajiban. Di sini ada 4 kalau kewajibannya. Tidak lupa waktu ketika bermain. Jadi kalau kalian bermain itu tidak lupa waktunya makan, waktunya sholat, ya, waktunya istirahat atau tidur siang. Nah, kalian harus mengetahui waktu-waktunya. Yang kedua, memberikan kesempatan setiap orang untuk bermain. Nah, seperti tadi ada giliran bermainnya. Jangan kamu terus, misalnya kalau main ayunan jangan kamu terus yang diayun, tapi bergantian, kamu yang ngayuni, teman kamu yang duduk. Nah, seperti itu ya. Ada gilirannya, ada kesempatan untuk orang lain bermain. Yang ketiga, bermain dengan jujur. Otomatis ya harus jujur, jangan bohong. Yang tadinya bilangnya udah, padahal udah maju nih, dia bilangnya belum. Atau misalnya dia sudah bermain, giliran dia udah, dia ngakunya belum. Nah, itu tidak boleh, harus jujur. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat bermain. Iya, kalau bermain tidak boleh buang sampah, tidak boleh kotor gitu ya. Harus menjaga kebersihan di setiap lingkungan. Nah, ini adalah contoh hak dan kewajiban dalam bermain. Oke, di buku itu kan ada soal atau ada penjelasan tentang waktu ya, masih sama tentang kegiatan lamanya waktu. Bedanya caranya masih sama sebenarnya sayang, seperti video yang kemarin saja masukkan di hari Selasa ya. Cuman kalau yang sekarang ini di buku kalian di halaman 66 ini dia menggunakan jamnya, ada gambar jamnya. Kalau kemarin kan tidak ada gambar jamnya. Kalau yang di halaman 66 ini ada gambar jamnya. Sengaja Ustazah tidak masukkan kembali di video kali ini karena caranya masih sama, cuman kalau penjelasan kali ini itu dia menggunakan gambar jamnya. Ya, kalau kemarin dia tidak ada gambar jamnya, tapi caranya tuh masih sama ya. Caranya masih sama. Kalau misalnya kalian mau latihan boleh aja langsung latihan di buku kalian ya. Ustazah tidak menjelaskan kembali karena kemarin sudah jelas sekali ya. Caranya masih sama. Oke sayang, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk materi pada hari ini. Oke ya. Nah, jangan lupa pesan Ustazah di 3, sholat ya, mengaji dan menghormati orang tua. Oke, tugasnya untuk hari ini kalian kerjakan di halaman 73. Oke sayang, kerjakan di halaman 73. Tugasnya seperti biasa dikumpulkan pada siang hari. Oke, Ustazah tunggu pengumpulan tugasnya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.